Seorang nenek cantik bernama Maryam, yang telah lama hidup sendiri setelah suaminya meninggal dunia, merasa kesepian dalam kehidupannya. Suatu hari, saat sedang berjalan di depan rumahnya, ia bertemu dengan seorang pemuda ojek online bernama Rian. Tanpa disadari, Rian mulai menjadi sosok yang sering mengantarkan pesanan untuk Maryam, dan seiring berjalannya waktu, perasaan Maryam mulai tumbuh untuknya. Meski Maryam tahu bahwa dia adalah seorang nenek, perasaan itu tak bisa dia hindari. Namun, sebuah kejadian tak terduga akan mengubah segalanya dan membuatnya menyadari bahwa nafsu harus selalu dikendalikan, apapun bentuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pengingat kita semua dalam menjalani kehidupan, kita harus selalu ingat bahwa setiap perasaan dan godaan yang datang adalah ujian bagi kita. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang seorang nenek yang harus berhadapan dengan perasaan yang datang tak terduga. Kisah yang penuh pelajaran hidup, tentang pengendalian diri, dan tentang bagaimana nafsu bisa menjadi musuh yang harus kita lawan. Gerakan jari Anda untuk like dan subscribe ke channel ini. Share, like, subscribe Anda sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah untuk saling mengingatkan. Maryam adalah seorang wanita berusia 55 tahun, tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota. Kehidupannya berjalan perlahan, jauh dari keramaian, dan lebih banyak dihabiskan dengan kegiatan rumah tangga yang sederhana. Setiap hari, Maryam bangun pagi-pagi sekali untuk menyiapkan sarapan, merawat kebunnya, dan membersihkan rumah. Ia merasa nyaman dalam rutinitas yang sudah lama dijalani, meskipun ada perasaan kesepian yang kerap menghampiri. Suaminya telah lama meninggalkan Maryam dengan kenangan indah yang terus dikenangnya dalam diam. Pagi itu, seperti biasa, Maryam duduk di beranda rumahnya, memandang langit yang masih cerah. Angin sepau-sepau membelai wajahnya, membawa udara segar yang menyegarkan pikirannya. Dari jauh, ia bisa melihat mobil-mobil melintas di jalan utama, tetapi suasana di sekitar rumahnya tetap terasa sunyi. Rumah yang sederhana, dengan halaman yang asri, menjadi tempat yang nyaman bagi Maryam untuk menghabiskan waktunya. Namun, pagi itu berbeda. Tiba-tiba, sebuah motor ojek online berhenti di depan pagar rumahnya. Suara mesin motor yang berderu menghentikan lamunannya. Dari balik helm yang tertutup rapat, muncul sosok seorang pemuda yang tampak ramah. Maryam menatapnya sejenak, mencoba mengenali wajahnya. Pemuda itu tersenyum ketika ia menyadari ada seseorang yang sedang memperhatikannya. "Ibu Maryam, saya antar makanan yang dipesan. Semoga bermanfaat," kata pemuda itu dengan suara yang lembut namun tegas. Di tangannya, ia membawa sebuah kantong plastik yang berisi pesanan. Maryam tersenyum ragu, merasa sedikit canggung. "Oh, terima kasih, Nak," jawab Maryam, sambil menerima kantong plastik itu dari tangan Rian, nama pemuda itu. Ia memperhatikan pemuda tersebut, seorang pemuda tampan dengan wajah yang ramah dan mata yang penuh semangat. Tidak ada yang luar biasa tentang penampilannya, namun ada sesuatu yang membuat hati Maryam sedikit berdebar. "Ini uang tips untuk kamu," kata Maryam sambil menyerahkan sejumlah uang dengan tangan yang sedikit gemetar. Rian menerima uang itu dengan senang hati dan berkata, "Terima kasih, Ibu Maryam. Semoga hari Ibu menyenangkan." Lalu dengan senyuman yang tulus, ia melambaikan tangan dan pergi menuju motornya. Saat motor Rian melaju meninggalkan rumah Maryam, hatinya merasa ada yang berbeda. Ia tidak mengerti mengapa, tetapi ada perasaan aneh yang muncul di dadanya. Perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Sudah lama sekali Maryam tidak merasakan hal seperti ini. Setiap kali suaminya masih hidup, perasaan seperti ini sangat jarang datang. Namun, kini perasaan itu datang begitu saja. Meskipun Maryam sadar bahwa usia yang terus bertambah membuatnya merasa jauh lebih tua dari Rian. Hari itu berlalu dengan lambat. Namun benak Maryam tidak bisa berhenti memikirkan pemuda tersebut. Setiap kali ia memandang ke jalanan, ia berharap melihat Rian datang kembali untuk mengantarkan pesanan lain. Namun, tentu saja, pemuda itu tidak datang lagi. Waktu berjalan dengan biasa, tapi hati Maryam tak bisa menepis rasa ingin tahu yang menyelinap di pikirannya. Apakah itu perasaan biasa? Sebuah perasaan yang datang karena kesepian? Maryam mencoba untuk meyakinkan dirinya bahwa itu hanya hal kecil. Tetapi setiap kali ia mengingat senyum Rian dan kelembutannya saat berbicara,
perasaan itu semakin membesar. Mungkin hanya karena ia sudah lama hidup sendiri. Namun, mari kita lihat, apakah ini akan berakhir dengan sebuah penyesalan ataukah Maryam akan menemukan sebuah pelajaran hidup dari pertemuan pertama itu? Begitulah hari-hari Maryam. Seperti biasa, hingga tak lama kemudian, sebuah kejadian baru terjadi yang akan mengubah hidup Maryam. Tetapi saat ini, ia masih berusaha menenangkan dirinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, pikirnya. Namun di dalam hatinya, Maryam tidak bisa menahan perasaan yang mulai menggelora. Setiap kali ia melihat motor ojek online melintas, ia tidak bisa menahan perasaan rindu yang datang tiba-tiba. Ini adalah awal dari sesuatu yang tidak bisa ia prediksi, dan Maryam pun tidak menyadari sepenuhnya bahwa kehidupan yang sederhana ini akan berubah dalam waktu yang tak lama. Maryam mulai merasakan bahwa setiap kali Rian datang mengantarkan pesanan, ada perasaan yang semakin sulit untuk dia kendalikan. Awalnya, perasaan itu hanya berupa rasa penasaran. Namun seiring berjalannya waktu, perasaan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih kuat. Maryam mencoba untuk tidak memikirkannya terlalu banyak. Namun hatinya terus merasa gelisah setiap kali melihat motor ojek online melintas di jalanan. Ia tahu bahwa ia adalah seorang wanita tua, jauh lebih tua dari Rian, dan perasaan ini terasa aneh dan tak seharusnya ada. Setiap kali Rian datang, Maryam mencoba untuk bersikap biasa. Ia menyapa dengan ramah, berbicara singkat, dan kemudian menerima pesanan yang diantarkan. Namun, ada sesuatu yang berbeda dalam percakapan mereka yang mulai semakin berkembang. Rian tak hanya datang mengantarkan pesanan, tetapi juga sering bertanya tentang kesehatannya, tentang apa yang ia lakukan sepanjang hari, bahkan kadang-kadang dia mengajak Maryam berbicara lebih lama. "Apa kabar Ibu Maryam hari ini?" tanya Rian dengan senyum ramah, sementara dia mengantarkan pesanan makanan atau barang. "Alhamdulillah, sehat-sehat saja, Nak," jawab Maryam dengan suara lembut, meskipun hatinya berdebar setiap kali Rian berbicara padanya. Lama-kelamaan, mereka mulai berbicara lebih panjang, tentang banyak hal. Rian sering menceritakan tentang pekerjaannya sebagai ojek online, tentang teman-temannya, tentang kehidupannya di kota yang penuh kesibukan. Maryam merasa tertarik, bukan hanya karena cerita Rian yang ringan, tetapi juga karena perhatian yang diberikan Rian padanya. Di tengah kesepian yang sudah lama menghampiri hidupnya, perhatian kecil dari Rian terasa begitu berarti. Pada suatu malam, setelah Rian mengantarkan pesanan makanan, mereka berbicara sedikit lebih lama dari biasanya. Rian duduk di kursi beranda rumah Maryam, sementara Maryam duduk di sampingnya. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang masa lalu, dan tentang harapan masing-masing di masa depan. Maryam merasa nyaman, tetapi juga cemas. Cemas akan perasaan yang semakin menguat, yang mulai membingungkan hatinya. Rian, yang mulai merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam diri Maryam, menatapnya dengan penuh perhatian. "Ibu, saya merasa seperti ibu sudah lama hidup sendiri. Apakah ibu merasa kesepian?" Maryam terdiam sejenak. Tidak ada yang pernah bertanya seperti itu padanya sebelumnya. Ia tersenyum pahit, mencoba menutupi perasaan yang mulai meledak. "Kesepian? Tentu saja, Nak. Hidup sendiri memang tidak mudah, terutama setelah kehilangan orang yang kita cintai," jawab Maryam dengan suara pelan, matanya sedikit berkaca-kaca. Rian terdiam. Ia menyadari bahwa Maryam telah melalui banyak hal dalam hidupnya. Namun, ia tidak tahu bagaimana perasaan Maryam yang sebenarnya. Apakah ini hanya rasa kesepian yang normal bagi seseorang yang sudah berusia lanjut? Atau apakah ada hal lain yang lebih dalam lagi yang mengikat perasaan Maryam kepadanya? Namun, tidak ada yang bisa Rian lakukan selain memberikan perhatian lebih. Ia mulai sering mengirimkan pesan kepada Maryam, menanyakan kabarnya, bertanya apa yang ia lakukan sepanjang hari, atau sekadar mengirimkan kata-kata semangat. Meskipun Maryam merasa canggung dengan perhatian yang diberikan Rian, ia tidak bisa menahan perasaan itu. Setiap pesan yang diterimanya membuat hatinya berdebar, dan meskipun ia merasa bersalah, ia tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Pagi itu, Rian datang lagi untuk mengantarkan pesanan. Maryam merasa sangat gelisah. Sebelum Rian sampai, ia sudah menyiapkan secangkir teh hangat. Ia berharap dengan melakukan hal kecil itu, bisa memberikan tanda bahwa ia menghargai perhatian yang diberikan Rian. Tetapi, entah kenapa, hatinya semakin cemas. Ia tidak ingin perasaan ini berkembang lebih jauh.
Aku sudah tua, pikirnya. Tidak seharusnya aku merasakan hal ini. Aku hanya merasa kesepian. Rian datang dengan senyum yang selalu menghangatkan hati. Selamat pagi, Ibu Maryam. Ini pesanan Anda, katanya sambil menyerahkan kantong plastik. Maryam hanya tersenyum, dan tanpa sadar, ia mengundang Rian untuk duduk di sampingnya. Mereka berbicara sebentar, tetapi kali ini, percakapan itu terasa berbeda. Rian bercerita lebih banyak tentang dirinya, tentang kehidupannya, dan sekali lagi, ia bertanya, apakah ibu ingin bercerita lebih banyak? Terkadang, berbicara dengan seseorang bisa meringankan beban di hati. Maryam merasa terbawa perasaan. Ia ingin menceritakan semua, tentang bagaimana kesepian yang ia rasakan, tentang bagaimana rindu yang datang begitu saja, tetapi ia takut. Takut bahwa perasaannya ini hanya akan menjadi beban bagi Rian. Tidak, Nak. Saya tidak ingin mengganggu hidupmu, jawab Maryam, mencoba untuk bersikap tegar. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa perasaan itu semakin sulit untuk dikendalikan. Rian terus datang, membawa perhatian dan kebaikan, yang semakin membuat hatinya terikat padanya. Maryam merasa ada sesuatu yang tidak bisa ia hindari, meskipun ia berusaha menolak perasaan itu. Hari demi hari, perasaan itu semakin menguat. Setiap kali Rian datang, hatinya semakin berdebar. Maryam tahu bahwa ia tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini, dengan perasaan yang semakin mendalam. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan. Apakah ia akan terus membiarkan perasaan ini tumbuh? Ataukah ia harus menahan dan mengendalikannya? Pada akhirnya, Maryam memutuskan untuk berbicara dengan Rian tentang perasaan yang mengganggu hatinya. Ia tahu bahwa apapun yang terjadi, ia harus berbicara dengan jujur. Ia tidak ingin perasaan ini semakin membebani hidupnya. Maryam merasa hari-harinya semakin berat. Setiap pertemuan dengan Rian membawa perasaan yang semakin sulit dikendalikan. Meskipun ia tahu bahwa usia mereka sangat berbeda, hatinya seakan tak bisa berhenti merindukan sosok pemuda itu. Rian bukan hanya sekadar pengantar makanan atau barang, dia mulai menjadi sosok yang sangat penting dalam hidup Maryam. Namun, semakin dekat perasaan itu dengan hatinya, semakin Maryam merasa cemas dan bingung. Ia sadar bahwa ini bukan perasaan yang seharusnya ada, apalagi pada usia seperti dirinya. Hari itu, Rian datang untuk mengantarkan pesanan lagi, seperti biasa. Namun kali ini, Maryam merasa ada yang berbeda dalam dirinya. Hatinya lebih gelisah dari biasanya. Di tengah kesunyian rumahnya, setiap detik yang berlalu terasa begitu lambat, seolah waktunya terhenti begitu Rian datang. Matanya mengikuti gerak-gerik Rian, dari saat ia turun dari motor, hingga saat ia mengantarkan pesanan ke meja. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara pandangnya, seolah ia melihat Rian dengan cara yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ia mencoba untuk mengabaikan perasaan itu, mencoba menutupi kegelisahannya. Terima kasih, Nak, kata Maryam dengan suara yang lebih pelan dari biasanya. Ia menerima makanan yang dipesan, tetapi tangannya sedikit gemetar, sebuah tanda bahwa perasaannya mulai campur aduk. Apakah kamu sudah makan? Tanyanya, mencoba berbicara seolah semuanya biasa. Rian tersenyum, duduk di kursi yang biasa ia duduki ketika mengantarkan pesanan. Belum, Ibu. Saya akan makan nanti. Saya senang bisa mengantarkan pesanan Ibu. Semoga hari ini menyenangkan untuk Ibu, jawabnya sambil tersenyum ramah. Maryam hanya tersenyum tipis, berusaha mengendalikan perasaannya yang semakin tak menentu. Ia merasa cemas dengan dirinya sendiri. Kenapa aku merasa seperti ini? Pikirnya. Aku sudah tua, ini tidak seharusnya terjadi. Rian hanya seorang pemuda, dan aku hanya nenek tua. Tidak ada tempat untuk perasaan seperti ini. Namun, meskipun Maryam berusaha menenangkan dirinya, hatinya semakin tidak bisa dibohongi. Ia tahu perasaan itu terus tumbuh di dalam dirinya, mengisi setiap sudut hatinya dengan rasa yang tak bisa ia pungkiri. Setiap kali Rian datang, perasaan itu semakin kuat, semakin menggoda, dan semakin sulit untuk dikendalikan. Maryam merasa seperti terjebak dalam sebuah perasaan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Perasaan yang tidak seharusnya ada, tetapi tetap hadir begitu nyata. Rian, dengan perhatian yang tulus, mulai lebih sering mengunjungi Maryam. Tidak hanya untuk mengantarkan pesanan,
tetapi juga untuk sekadar menanyakan kabarnya. Setiap kali Rian datang, ia membawa senyuman yang tak pernah lepas dari wajahnya. Maryam merasa ada sesuatu yang hangat dalam perhatian itu, sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Namun, perhatian itu juga semakin membuat Maryam merasa terhimpit oleh perasaannya. Ia takut jika perasaan itu terus berkembang, takut jika perasaan itu mengarah pada sesuatu yang lebih dalam. Suatu hari, ketika Rian datang untuk mengantarkan makanan, Maryam merasa perasaan itu sudah tidak bisa ia tahan lagi. "Rian, kenapa kamu selalu datang dengan senyum itu? Kenapa setiap kali aku melihatmu, hatiku berdebar-debar?" tanya Maryam, suaranya hampir berbisik. Rian terkejut mendengar pertanyaan itu. Ia tidak pernah menduga bahwa Maryam akan mengungkapkan perasaannya begitu langsung. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang telah ia rasakan selama ini. "Ibu, saya hanya ingin membuat ibu merasa lebih baik. Saya tahu ibu sudah lama hidup sendiri, dan saya ingin menemani ibu, memberikan sedikit kebahagiaan," jawab Rian dengan lembut. Maryam merasa hatinya semakin terenyuh. Ia tahu bahwa Rian hanya berusaha baik hati padanya, tetapi perasaan yang ia rasakan semakin mengganggu pikirannya. "Tapi Rian, aku sudah tua. Aku tidak seharusnya merasa seperti ini," kata Maryam dengan nada yang penuh kekhawatiran. Rian menatap Maryam dengan lembut. "Ibu, perasaan itu tidak salah. Kita semua manusia, dan kadang perasaan datang tanpa kita minta. Tapi kita harus ingat, setiap perasaan harus bisa kita kendalikan," jawab Rian, mencoba memberi pengertian. Maryam terdiam, mencoba mencerna kata-kata Rian. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Rian benar, tetapi hatinya tidak bisa begitu saja melupakan perasaan yang semakin mendalam itu. Ia merasa bingung, tak tahu harus bagaimana. Perasaan ini seakan menjadi sebuah godaan yang datang tanpa ia harapkan. Ia merasa seperti seorang wanita muda yang sedang jatuh cinta, meskipun kenyataannya ia adalah seorang nenek yang sudah lama kehilangan suami. Rian melanjutkan, "Ibu, kita bisa menjaga perasaan kita, tapi kita harus selalu ingat untuk tetap berada di jalan yang benar. Nafsu itu bisa datang kapan saja, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya." Maryam merasa seperti sebuah lampu yang mulai menyala dalam pikirannya. Ia tahu bahwa ini adalah ujian baginya. Ia harus bisa mengendalikan dirinya, tidak membiarkan perasaan itu menguasai dirinya. Ia tidak ingin menjadi seseorang yang terjerumus dalam godaan yang tidak seharusnya ada. Ia merasa bersyukur bahwa Rian ada untuk mengingatkannya, meskipun dengan cara yang tidak sengaja. Hari itu, setelah percakapan yang begitu dalam, Maryam merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja, tetapi ia juga tahu bahwa ia harus bisa menghadapinya. Ia berdoa dalam hati agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kekuatan untuk mengendalikan perasaannya dan tidak terjerumus dalam godaan yang bisa merusak hidupnya. Rian pun akhirnya berpamitan untuk pergi, dengan senyum yang penuh pengertian. "Ibu, saya harap ibu bisa merasa lebih baik. Jangan ragu untuk berbicara dengan saya kapan saja," katanya, sebelum melambaikan tangan dan pergi. Maryam menatap punggung Rian yang semakin menjauh. Ia merasa sebuah kedamaian yang mulai mengisi hatinya. Ia tahu, perasaan itu mungkin akan terus ada, tetapi ia harus belajar untuk mengendalikannya. Karena hidup tidak hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya dengan bijaksana. Malam itu, Maryam duduk di depan jendela rumahnya, menatap langit yang gelap dengan sedikit bintang yang tampak bersinar redup. Hatinya terasa penuh dengan perasaan yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Perasaan itu telah meresap dalam dirinya selama beberapa minggu terakhir, membuatnya merasa bingung dan terombang-ambing antara harapan dan penyesalan. Ia sudah berusaha untuk menekan perasaan ini, tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin besar rasa itu berkembang. Setiap kali Rian datang mengantarkan pesanan, perasaan yang ia rasakan semakin sulit untuk diabaikan. Senyum Rian, perhatian yang diberikannya, semuanya terasa seperti godaan yang tak bisa ia hindari. Meskipun ia tahu bahwa Rian hanya ingin berbuat baik padanya, ada sesuatu dalam dirinya yang merasa seperti tersentuh lebih dari yang seharusnya. Ini bukan hanya tentang perasaan kesepian, ini lebih dalam. Rian menjadi semacam pelipur lara, sosok yang menghidupkan kembali perasaan yang telah lama terkubur dalam hatinya. Namun,
Maryam tahu bahwa perasaan ini harus dihentikan sebelum berkembang lebih jauh. Rian adalah seorang pemuda yang baik hati dan penuh perhatian. Tetapi perbedaan usia yang begitu besar antara mereka membuat perasaan Maryam semakin tak masuk akal. Ia merasa malu, merasa seolah-olah perasaan ini hanya akan membuatnya terperosok ke dalam dosa dan kesalahan. Sejak awal, ia tahu bahwa ia tidak seharusnya merasakan hal seperti ini. Namun, meskipun ia berusaha menahan perasaan itu tetap hadir, semakin kuat dan semakin sulit dihadapi. Suatu sore, saat Rian datang mengantarkan pesanan, Maria merasa bahwa ini adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan apa yang selama ini ia rasakan. Perasaan ini sudah terlalu lama dipendam, dan ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi menutupinya. Ia ingin berbicara dengan Rian, mengungkapkan kegelisahannya, dan berharap bisa mendapatkan penjelasan tentang perasaan yang datang tanpa diundang itu. Maria membuka pintu dengan pelan, dan ketika Rian tiba di depan rumah, ia mengundangnya masuk ke dalam. "Rian, masuklah, saya ingin bicara sebentar," kata Maryam dengan suara lembut, namun ada getaran ketegangan yang jelas terdengar. Rian, yang merasa ada sesuatu yang berbeda dalam cara Maryam berbicara, mengangguk dan masuk ke dalam rumah. Ia meletakkan tas ojek online-nya di meja, dan duduk di kursi yang biasa ia duduki. Maryam duduk di hadapannya, namun kali ini, suasana di antara mereka terasa lebih serius. "Ada apa, Ibu?" tanya Rian dengan wajah penuh perhatian, mencoba membaca suasana hati Maryam. Maryam menarik napas panjang, kemudian memandang mata Rian dengan penuh kebingungan. "Rian, saya harus jujur denganmu. Selama beberapa waktu ini, saya merasa ada yang mengganggu hati saya. Saya tahu saya sudah tua dan tidak seharusnya merasakan hal seperti ini. Tetapi entah kenapa, perasaan itu datang begitu saja. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tumbuh di dalam hati saya," kata Maryam dengan suara yang bergetar. Rian terdiam, tidak tahu apa yang harus ia katakan. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Maryam sangat berat dan penuh perasaan. "Ibu, perasaan itu wajar. Kita semua punya perasaan, dan kadang perasaan datang tanpa bisa kita kendalikan. Tapi, yang terpenting adalah bagaimana kita menghadapinya," jawab Rian dengan lembut, mencoba memberikan pengertian. Maryam menundukkan kepalanya, merasa bingung dengan kata-kata Rian. Ia tahu bahwa Rian tidak bermaksud untuk menyakiti perasaannya, tetapi perasaan yang ia rasakan begitu kuat dan sulit diungkapkan. "Rian, saya tahu saya sudah tua. Saya tidak bisa terus-menerus seperti ini. Saya merasa bersalah atas perasaan saya. Seharusnya saya bisa mengendalikannya. Tapi hati saya tidak bisa berhenti memikirkanmu. Setiap kali kamu datang, hatiku berdebar-debar," kata Maryam dengan suara yang semakin serak. Rian menatap Maryam dengan penuh perhatian, lalu perlahan ia berkata, "Ibu, saya tidak pernah berniat untuk membuat ibu merasa tidak nyaman. Saya tahu bahwa perasaan ibu itu datang karena kesepian, dan saya hanya berusaha untuk menghibur ibu. Tapi, ibu harus ingat bahwa kita tidak bisa mengendalikan perasaan kita sepenuhnya. Yang penting adalah bagaimana kita meresponnya dengan bijaksana." Maryam terdiam, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku takut, Rian. Aku takut perasaan ini akan mengubah segalanya. Aku tidak ingin merusak hidupmu. Aku hanya merasa bahwa aku sudah terlalu tua untuk merasakan perasaan ini," kata Maryam dengan penuh keraguan. Rian merasa iba melihat Maryam yang begitu cemas. Ia tahu bahwa perasaan ini bukanlah hal yang mudah bagi Maryam untuk dihadapi, tetapi ia juga tahu bahwa perasaan ini adalah bagian dari hidup yang harus diterima dengan lapang dada. "Ibu, kita tidak bisa mengontrol perasaan kita, tapi kita bisa mengendalikan apa yang kita lakukan dengan perasaan itu. Jangan biarkan perasaan itu menguasai ibu. Saya hanya ingin ibu tahu bahwa saya menghormati ibu, dan saya tidak ingin perasaan ini menjadi masalah," ujar Rian dengan penuh empati. Maryam merasa lega mendengar kata-kata Rian. Meskipun hatinya masih berdebar, ia merasa lebih tenang. Ia tahu bahwa apa yang dikatakan Rian adalah kebenaran. Perasaan itu memang datang tanpa bisa ia kendalikan, tetapi ia harus tetap bijaksana dalam meresponnya. Maryam memutuskan untuk tidak lagi membiarkan perasaan itu menguasainya. Ia harus menerima kenyataan bahwa usia memang telah banyak memberikan pengalaman, tetapi tidak berarti ia harus mengabaikan nilai-nilai yang sudah ia pelajari sepanjang hidupnya. Rian tersenyum lembut, "Ibu,
saya akan selalu ada untuk membantu ibu. Namun, saya juga ingin ibu tahu bahwa ibu adalah orang yang bijaksana, dan saya yakin ibu akan menemukan jalan keluar dari perasaan ini dengan hati yang tenang. Maryam menatap Rian dengan penuh terima kasih. Terima kasih, Nak. Kamu benar. Aku harus belajar untuk mengendalikan perasaanku. Aku tahu, ini adalah ujian hidup yang harus aku jalani dengan sabar. Rian tersenyum, Ibu, hidup memang penuh dengan ujian, dan kita harus tetap sabar dalam menghadapinya. Setelah percakapan itu, Maryam merasa seolah sebuah beban berat di hatinya terangkat. Ia tahu bahwa perasaan itu tidak akan hilang begitu saja, tetapi ia juga tahu bahwa ia memiliki kekuatan untuk menghadapinya. Dengan bantuan Rian, ia akhirnya bisa menerima kenyataan dan memutuskan untuk mengendalikan perasaannya. Hari-hari setelah percakapan yang penuh emosi itu terasa berbeda bagi Maryam. Meskipun perasaan yang telah ia rasakan terhadap Rian tidak hilang begitu saja, ia merasa lebih tenang. Seiring berjalannya waktu, Maryam berusaha untuk mengendalikan perasaannya dan menerima kenyataan bahwa tidak semua perasaan harus diikuti. Ia mulai menyadari bahwa perasaan yang datang itu hanyalah sebuah ujian, dan untuk menghadapinya, ia harus lebih bijaksana dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah percakapan yang mengungkapkan segalanya, Rian tidak lagi datang sesering dulu. Mungkin itu adalah cara Rian memberi ruang bagi Maryam untuk berpikir dan merenung. Namun, setiap kali Rian datang untuk mengantarkan pesanan, mereka berbicara dengan lebih santai dan penuh hormat, seolah ada semacam kedamaian yang terbentuk antara mereka. Maryam merasakan hal itu. Ada perasaan damai yang menggantikan kegelisahan di hatinya. Suatu hari, Rian datang lagi mengantarkan makanan seperti biasa. Maryam sudah mulai bisa tersenyum dengan lebih lepas. Ia tidak lagi merasa canggung atau gelisah. Ketika Rian datang ke rumah, ia menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang, Nak. Seperti biasa, ini teh hangat untukmu," kata Maryam sambil menuangkan teh ke dalam gelas. Rian menerima teh dengan senyuman. "Terima kasih, Ibu. Semoga Ibu merasa lebih baik sekarang," jawabnya, sambil duduk di kursi yang biasa ia duduki. Maryam duduk di hadapannya, dan sejenak mereka berdua menikmati suasana yang lebih tenang. Maryam menyadari bahwa meskipun ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya, ia kini bisa menerima dirinya sendiri. Rian hanya menjadi bagian dari proses penyembuhannya, sebuah pelajaran hidup yang tidak bisa ia lupakan. Ia telah belajar untuk menanggapi perasaan dengan bijak dan penuh rasa syukur. "Kamu tahu, Rian," mulai Maryam, "aku akhirnya bisa menerima perasaan ini dengan lebih baik. Mungkin aku sudah tua, tetapi perasaan itu datang begitu saja. Namun, sekarang aku tahu bahwa aku harus mengendalikannya dan tidak membiarkannya menguasai diriku." Rian mendengarkan dengan seksama, lalu mengangguk. "Ibu, itu adalah kebijaksanaan yang sangat besar. Tidak mudah untuk menghadapi perasaan seperti itu, apalagi di usia Ibu. Saya sangat menghargai bahwa Ibu bisa menemukan kedamaian dalam hati." Maryam tersenyum, merasakan kelegaan di dalam dirinya. Ia tahu bahwa pengakuan itu adalah langkah besar dalam proses penyembuhan dirinya. "Aku sudah memutuskan untuk melanjutkan hidupku dengan cara yang lebih baik. Aku tahu aku harus tetap kuat dan menerima apa yang sudah Allah takdirkan untukku. Aku tidak bisa terus-menerus terperangkap dalam perasaan ini," ujarnya dengan penuh keyakinan. Percakapan itu memberi kedamaian bagi Maryam. Ia merasa telah menemukan kembali kekuatan dalam dirinya untuk menghadapi masa depan dengan hati yang lebih lapang. Tidak lagi dipenuhi dengan rasa cemas, tetapi dengan kesadaran bahwa hidup ini adalah perjalanan yang harus dijalani dengan bijaksana. Beberapa minggu berlalu, dan Rian datang sekali lagi untuk mengantarkan pesanan. Kali ini, suasananya lebih ringan. Mereka berbicara tentang banyak hal, mulai dari kehidupan sehari-hari hingga hal-hal kecil yang membuat mereka tertawa. Maryam merasa bahagia karena akhirnya ia bisa kembali menikmati kehidupan dengan penuh ketenangan. Ia menyadari bahwa meskipun ia sudah tua, hidupnya masih penuh dengan kesempatan untuk belajar dan berkembang. Suatu sore yang cerah, ketika Rian datang, Maryam duduk di beranda rumahnya dengan secangkir teh. Rian duduk di sampingnya. "Nak, aku ingin mengucapkan terima kasih. Karena kamu, aku belajar banyak tentang bagaimana menghadapi perasaan dengan bijak. Kamu mengingatkanku bahwa tidak ada yang salah dengan memiliki perasaan,
Yang penting adalah bagaimana kita mengelolanya, kata Maryam dengan tulus. Rian tersenyum, saya hanya melakukan apa yang saya rasa benar, Ibu. Tapi, saya sangat senang bisa membantu Ibu menemukan kedamaian dalam hati. Maryam menatap Rian dengan mata yang penuh rasa terima kasih. Kamu adalah anak yang baik, Rian. Kamu memberi banyak pelajaran berharga dalam hidupku. Aku tahu, hidupku masih panjang, dan aku akan terus berusaha untuk menjadi lebih baik, jawab Maryam, sambil tersenyum penuh harapan. Dengan langkah yang lebih mantap, Maryam mulai menjalani hidupnya dengan penuh kedamaian. Ia tahu bahwa masa lalu dan perasaan yang datang tak diundang adalah bagian dari perjalanan hidupnya. Namun, ia juga tahu bahwa setiap perasaan bisa dihadapi dengan bijaksana, dan dengan bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bisa mengendalikan diri. Setiap kali perasaan itu datang, ia kini bisa lebih tenang dan sadar bahwa ia tidak perlu takut atau merasa bersalah. Karena, hidup ini adalah proses belajar, dan selama kita belajar, kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kuat. Maryam pun kembali merasakan kedamaian yang dulu sempat hilang. Tidak hanya dari perhatian yang diberikan oleh Rian, tetapi juga dari rasa syukur yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Ia telah belajar bahwa kehidupan ini adalah anugerah yang harus dijalani dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan. Dan yang terpenting, ia belajar untuk selalu menjaga hati, bahkan ketika perasaan datang begitu kuat.